Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujanto dengan nomor pokok mahasiswa 32201200094. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kurikulum merdeka. Oke, untuk bab pertama itu tentang pendahuluan. Di situ ada landasan hukum dan latar belakang dan tujuan. Di sini bahwa kurikulum merdeka suatu program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi di antara sebagai berikut. Itu landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu tentang pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan seterusnya. Dan yang kedua, latar belakang dalam rangka menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan dunia kerja, serta kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih kayut dengan kebutuhan zaman. Kebijakan Merdeka Belajar, kampus Merdeka diharapkan menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka itu suatu wujud bentuk pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang atau tidak mengikat. Dan yang ketiga itu tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi itu untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik dari soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang unggul dan berkepribadian. Itu tujuan kurikulum merdeka. Oke, selanjutnya ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tadi saya jelaskan, hak belajar 3 semester di luar program studi. Di sini ada poin A, persyaratan umum. Di sini yang dimaksud persyaratan umum dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Kampus Merdeka program hak belajar 3 tahun, hak belajar 3 semester di luar program studi itu terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Di antaranya, 1, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi atau sudah diakui oleh negara. 2, mahasiswa aktif dan terdaftar di PDDikti. Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Itu salah satu atau beberapa persyaratan umum. Yang kedua, poin B, pelaksanaan. Di sini ada poin pelaksanaan. 1, pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, bentuk kegiatan pembelajaran. Untuk peran pihak-pihak yang terkait maksudnya yang pertama A, 1, perguruan tinggi. 2,
fakultas, dan C program studi. Itu. Dan D mahasiswa, E mitra atau yang mau kerjasama. Nah, di sini perguruan tinggi Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa dapat diambil atau tidak. Nah, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Tuh. 1 semester setara dengan 20 SKS. Fasilitas itu menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. Terus menyiapkan dokumen kerja dengan mitra yang relevan. Oke, untuk program studinya menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus Merdeka. Dan yang mahasiswa, poin 4, merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar prodi. Terus yang kedua, mendaftar program kegiatan di luar prodi. Yang kelima, poin dari kelima, mitra membuat dokumen kerjasama atau MOU bersama perguruan tinggi atau fakultas program studi melaksanakan program di luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama atau dokumen MOU tersebut. Nah, selanjutnya itu digambarkan proses program pertukaran belajar. Nah, itu mahasiswa mendaftar pertukaran belajar, terus seleksi dan pertukaran belajar, evaluasi dan seterusnya. Situ sudah ada alurnya. Nah, tugas perguruan tinggi 1. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Itu. Dan seterusnya. Oke. Selanjutnya proses program magang. Nah, proses program magang, mahasiswa mendaftar. Terus selanjutnya seleksi administrasi dan akademik sampai ke yang terakhir di lapor PJJ. Nah, di sini harus kita ketahui maksudnya topik magang yang dilakukan oleh mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi atau jurusannya. Terus magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minim 20 SKS, tidak boleh kurang tapi boleh lebih banyak. Nah, itu ada bobot SKS-nya, nanti ada materinya atau informasinya tentang bobot SKS, kesetaraan dan penilaiannya. Yang selanjutnya bobot SKS, kesetaraan dan penilaiannya. Nah, di situ ada bentuk bebas atau free form. Terus bentuk berstruktur form. Nah, untuk bentuk bebas atau free form itu kegiatan belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk
kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut. Dan bentuk berstruktur atau struktur form, yaitu kegiatan Merdeka Belajar juga distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. 20 SKS dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Oke, selanjutnya asisten mengajar di satuan pendidikan. Nah, maksudnya kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah. Di tahun 2018 peringkat Indonesia nomor 7 dari bawah. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangatlah banyak dan beragam. Permasalahannya baik satuan pendidikan formal maupun non formal. Nah, kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi itu dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atas atau SMA. Tuh. Nah, di situ ada tujuan program asistensi. Nah, tujuan itu yang pertama memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Terus tujuan yang kedua itu membantu peningkatan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Nah, itu. Selanjutnya ada penelitian riset. Nah, dalam ini dijelaskan bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, Merdeka Belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset atau pusat studi. Nah, di sini melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Tuh. Nah, tujuan penelitian atau riset antara lain di situ, satu, penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dapat proyek riset yang besar akan memperkuat talent peneliti secara topikal. Nah, itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung secara tatap muka atau lewat media-media yang bisa langsung bertatap muka. Terus yang ketiga, meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset di Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti dari sejak dini. Itu penelitian atau riset. Nah, untuk yang selanjutnya, membangun desa kuliah kerja nyata tematik. Nah, tujuan program membangun desa itu antara lain, satu, kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuannya, baik itu teknologi dan keterampilan yang dimilikinya, dan bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Itu tujuan program pembangunan desa kuliah. Dan tujuan yang kedua itu membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan maupun dengan